Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi dengan kami di MK Muhammadiyah 2 Kadungora. Kami di sini ingin mendokumentasikan tentang sejarah Kampung Pulo yang ada di belakang kami. Ya, jangan lupa ikuti kami, jangan lupa subrek. Oke, tunggu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita sudah bertemu dengan yang menjaga ibu ya, yang tahu lama sini. Ingin menanyakan tentang sejarah-sejarah Candi Cangkuang, Kampung Pulo. Lebih baiknya lebih sama ibu aja. Ya, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama Ibu Srinia Yuningsih, di sini sebagai juru pelihara cagar budaya Candi Cangkuang. Perlu ada ketahui bahwa di kawasan cagar budaya Candi Cangkuang ini ada dua peninggalan. Yang pertama peninggalan agama Hindu dengan adanya Candi Cangkuang, yang kedua peninggalan agama Islam dengan adanya makam kuno, makam Arif Muhammad dan komplek rumah adat yang di bawah. Kita berbicara dulu mengenai sejarah Candi Cangkuang. Candi Cangkuang ini ditemukan kembali pada tanggal 9 Desember 1966 oleh seorang ahli purbakala yang bernama Dr. Randes UK Chandra Sasmita. Cara menemukannya itu beliau itu berpedoman dari sebuah buku yang dikarang oleh seorang Belanda yang bernama Polderman, terbitan tahun 1893. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa di desa Cangkuang ada makam kuno, makam Arif Muhammad dan arca Dewa Siwa, jadi tidak dikatakan adanya bangunan candi. Tetapi para ahli arkeologi merasa curiga mengapa ada arca Dewa Siwa tidak ada bangunannya. Lalu tahun 6768 dilakukan proses penelitian penggalian. Dari hasil tersebut ditemukanlah pondasi candi yang berukuran 4,5 kali 4,5 meter. Kebetulan letak pondasi itu bersebelahan dengan makam, jadi ada bisa lihat mengapa letak candi Namang itu bersebelahan. Lalu pada tahun 1974-76 dilakukanlah proses penelitian penggalian. Tetapi waktu proses penelitian penggalian itu, batuan yang berhasil dikumpulkan itu hanya kurang lebih 40% dari keseluruhan bangunan ini. Nah, lalu candi ini kemudian dipugar dan diresmikan kembali pada tanggal 8 Desember 1976. Nah, nanti bisa dilihat monumentalnya di depan tuh ada batu ya, bisa dilihat di sana itu. Nah, untuk candi sendiri ini mengenai rajanya siapa, kerajaan mana, sampai sekarang belum diketahui karena belum ada proses yang ditemukan. Hanya saja candi ini merupakan peninggalan agama Hindu abad ke-8. Nah, itu mengenai sejarah candi. Lalu kita berbicara mengenai makam, itu yang di sebelah itu kan ada makam. Ya, beliau itu adalah tokoh penyebar agama Islam di Kampung Pulo ini abad 17. Nama tokohnya itu Arif Muhammad. Tetapi Arif Muhammad ini bukan orang sini asli. Beliau itu adalah seorang panglima perang dari kerajaan Mataram. Waktu itu beliau mendapat tugas dari rajanya Sultan Agung untuk menyerang tentara POC di Batavia, tetapi beliau mengalami kegagalan. Jadi beliau tidak berani kembali ke Mataram, mereka sudah di sini menetap menyebarkan agama Islam. Bukti penyebarannya tadi ada lihat di dalam di Said Museum itu ada berupa Al-Quran, Mufikul Mutawihid. Nah, itu sebagai kitab-kitab yang digunakan waktu beliau menyebarkan agama Islam di sini. Nah, untuk Arif Muhammad sendiri ini ada hubungannya dengan komplek rumah adat yang tadi ada lewati. Di bawah itu ada perkampungan. Itu jumlah bangunan pokoknya itu ada 7 bangunan pokok. Itu sebagai pelambang putra putri Arif Muhammad. Jadi Arif Muhammad ini memiliki 7 orang anak, 6 diantaranya perempuan, namanya bangunan rumah, 1 laki-laki, namanya bangunan musola. Jadi dari abad 17 sampai sekarang di Kampung Pulo ini tidak boleh kurang atau lebih, harus 7 bangunan pokok. Nah, di Kampung Pulo juga ada adat istiadat yang berlaku, diantaranya 1, tidak boleh berziarah pada hari Rabu. Nah, hitungan di sini hari Rabunya itu Selasa pada asar, sudah masuk hari Rabu. Jadi pergantian waktunya itu pada asar, selepas asar. Nah, yang selanjutnya di Kampung Pulo tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah bangunan pokok seperti Ibu katakan, itu harus 7 karena itu sebagai simbol putra putri Arif Muhammad. Itu harus 7 bangunan pokok. Lalu di Kampung Pulo juga jumlah kepala keluarga itu dibatasi. Satu kampung ini hanya dihuni 6 kakak. Berarti satu rumah wajib 1 kepala keluarga, tidak boleh lebih. Nah, bila mana di dalam keluarga ini ada yang dewasa menikah, 2 minggu setelah menikah harus keluar selama orang tuanya masih ada.
Nanti bila orang tuanya meninggal, ibu atau bapaknya meninggal, si anak yang tadi menikah keluar bisa kembali lagi ke sini untuk menempati rumah yang kosong. Tetapi yang atas rumah ini anak perempuan, jadi rumah ini jatuhnya ke anak perempuan atau matrilineal. Nah, lalu yang selanjutnya di Kampung Pulau ini tidak boleh memelihara hewan ternak besar yang berkaki 4 seperti sapi, kambing di sini tidak boleh memeliharanya. Kalau untuk memakan, menyembelih boleh. Yang tidak boleh itu bikin kandang di sekitar kompleks ya, rumah ada Kampung Pulau. Yang selanjutnya di Kampung Pulau juga tidak boleh membuat rumah beratap jure. Jure itu seperti prisma, seperti bangunan Jawa. Nah, di sini tidak boleh membuat rumah beratap jure dan tidak boleh memukul gong besar. Jadi kami keturunannya meskipun sudah di luar, jika merasa dari sini tidak boleh memukul gong besar yang dari punggung. Nah, itu selayang pandang mengenai sejarah di sini. Kalau ada pertanyaan, mangga silakan. Enggak. Nah, ini lupa Ibu. Ini nama candi ini kan namanya Cangkuang. Candi Cangkuang, Danau Cangkuang. Ini diambil dari nama desa di mana candi ditemukan, yaitu Desa Cangkuang. Sedangkan nama Cangkuangnya sendiri diambil dari nama sejenis pohon. Nah, pohon Cangkuang ini sejenis pandan ya. Sejenis pandan nama latinnya itu Pandanus purcatus. Itu nama pohon Cangkuang. Jadi dijadikan sebagai nama desa, nama candi, dan nama danau. Jadi karena banyak pohon Cangkuang di sekitar sini. Ya, silakan. Enggak. Ngabur. Bu, saya penasaran dengan tadi yang dikatakan di dekat Kampung Pulau kan nggak boleh memelihara hewan ternak. Ya, kenapa itu? Alasannya. Kalau kita bertanyanya ke orang tua yang ada di bawah, pasti jawabannya itu pamali. Cukup. Kalau udah pamali kan kita nggak bisa apa. Tapi setelah ditelaah ternyata kan di sini banyak makam-makam yang khususnya dikeramatkan oleh Peruk di sini. Jadi takutnya kotorannya itu mengotori makam yang ada di sini. Alasan yang kedua yang lebih logisnya itu alasan yang kedua karena mata pencaharian Peruk di sini sebagai petani. Jadi kalau tiap rumah memiliki hewan ternak, otomatis tanaman di sini akan cepat habis. Jadi itu alasannya untuk menjaga kelestarian tanaman yang ada di sini. Tapi kalau ada nanya ke orang tua di bawah, pasti jawabannya pamali, cukup. Pamali itu udah ada cukup. Ya, silakan. Silakan. Ya. Katanya kan ada mitos yang pacaran sini Ya, putus. Ya. Itu mitos dulu. Kalau putus, kalau kita rumahnya misalkan ini cowoknya dari Jati misalkan, ini dari Garut, otomatis kan kalau pulang itu kan pisah. Itu mah kalau dulu mah iya, tapi kalau sekarang mah enggak. Tapi kalau ya pulang ke rumah masing-masing iya pasti. Tapi kalau dulu iya, tapi kalau sekarang mah enggak. Tapi katanya kalau jadian di sini, kan kalau jadiannya di sini, coba aja. Karena kan banyak orang yang bilang mitos. Iya mitos. Kalau dulu kan kesini kata orang tua kan jalan nggak boleh. Tahu kepatnya seperti ini jalan kalau gini. Di sini nggak boleh kalau dulu. Nggak boleh pakai payung, nggak boleh ngeludah sembarangan kan. Kalau sekarang lihat payung udah jadikan selfie kan. Iya. Jadi kalau sekarang memang ada sebagian yang memang sudah dilanggar, memang sebagian gitu. Jadi sekarang mah mitos yang dulu yang putus, kalau dulu iya. Kalau kesini bawa pacar takut putus iya. Tapi kalau sekarang memang nggak bebas aja. Bebas sekarang mah boleh cari di sini nggak apa-apa. Jadi kalau jadian di sini bisa langgeng gitu. Katanya ada sebagian orang yang katanya kalau jadian di sini katanya sampai menikah sampai ya gitu kan rahasia Allah itu kan kita boleh percaya boleh enggak gitu. Ya silakan. Mangga sok. Ibu. Ya. Kenapa makam Arif Muhammad dimakamkan di sebelah candi? Kalau ditanyanya mengapa letak candi dan makam itu bersebelahan, itu hanya kebetulan saja. Waktu diketemukan fondasi candi ini bersebelahan dengan makam. Tapi kalau tujuannya mungkin waktu diadakan pemakaman kan mereka nggak tahu ada bangunan candi dulunya. Karena candi waktu ditemukan sudah hancur. Terus mengapa ini dimakamkannya di sini di bukit ini? Karena kan kalau untuk tokoh yang dihormati biasanya kan dimakamkannya itu di tempat yang agak tinggi. Kalau kita melihatnya dari bawah otomatis ini yang paling tinggi. Bukitnya ini. Jadi otomatis ya dimakamkan di sini. Tapi kalau letaknya mengapa bersebelahan dengan candi ini hanya kebetulan saja. Iya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Mangga, sok. Sok mangga. Oh, jenis nabu. Mohon. Kan di dalam candi itu biasa di alungan Jadi gini, sebelum ada bangunan candi kan Arca Dewa Siwa itu tergeletak di luar. Ada mitos dulu, barang siapa yang dapat mengangkat Arca Dewa Siwa, keinginannya itu akan terkabul. Nah yang ini
peristiwanya, maka keinginannya itu akan terkabul. Tapi kan sekarang setelah dimasukkan ke pondasi candi, otomatis kan memegang nggak bisa, menyentuhnya mengangkat apa lagi. Jadi ada yang melempar koin, itu hanya sebagian orang yang percaya gitu. Jadi itu tidak ada keharusan kita harus melempar. Terus nanti Sok. sok lipan atau nau? Cuma Bu, hari tete kan ada kan lu penatis. Mon? Kalau untuk nah tete itu nanti kumaha? Nah kalau untuk uangnya sendiri, karena di sini kan memang kami ini gunakan untuk kebersihan sekitaran sini aja, iya. Karena itu kan dikumpulkan, kami beli peralatan untuk sapu, untuk ya dimanfaatkan. Karena ya untuk apa juga sih? Karena kan uang dari sana kan tidak bisa disalurkan kemana, jadi ke tempat kebersihan aja. Uang gaib, ya. Ya, silakan. Tos. Udah.